Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat satu lagi kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Rumput Layu dan Bunga Pun Gugur. Kita akan membaca di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada suara berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu, kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allahmu, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Saudara, ini satu hal yang luar biasa di mana Tuhan mengingatkan orang-orang Israel untuk kembali lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau dalam ayat yang ke-8 dengan jelas dikatakan bahwa rumput itu layu dan bunga itu pun gugur. Tetapi firman Allah kita kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu bukan sesuatu yang biasa. Kenapa Tuhan menyuruh seorang nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Yehuda, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan punya satu rencana yang indah di dalam kehidupan mereka. Kita akan melihat 3 poin sore hari ini, yaitu yang pertama Tuhan menyuruh Nabi Yesaya berseru. Apa yang diserukan dan kabar baik dari Sion. Kita lihat yang pertama di dalam ayat yang ke-6, Yesaya 40 ayat yang ke-6. Sebuah suara berkata, "Berserulah." Maka ia bertanya. Kita lihat yang pertama tentang berserulah, saudara. Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk berseru. Ada satu pertanyaan yang perlu kita ketahui. Kenapa Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk berseru kepada Yehuda? Bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan berserulah kepada bangsa Yehuda. Saudara, kata berseru ini adalah sesuatu di mana seseorang kalau berkata-kata tidak pelan, ya tentu dengan suara yang sangat keras. Tujuannya apa? Supaya orang yang mendengar itu bukan hanya cukup mendengar samar-samar, tapi sangat jelas dia mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Banyak orang hari-hari ini harus mendengar suara daripada Tuhan. Termasuk apa? Suara dari nabi-nabi Tuhan. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11, di situ ada 5 jabatan dan salah satu jabatan adalah seorang nabi. Nabi di sini adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan ketika dia disuruh untuk berseru, ada satu pesan Tuhan yang sangat penting buat umat Tuhan. Sebab itu Yesaya disuruh berseru, saudara. Kita lihat contoh yang lain, seorang nabi yang lain yang disuruh Tuhan untuk berseru. Dikatakan dalam Yunus pasal 3 ayat yang keempat, ayat ini mengatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Bayangkan kalau satu kota itu hancur, saudara. Itu satu perkara yang bukan kecil. Karena apa? Kota Niniwe ini dia mempunyai lebar 3 hari perjalanan.
dan mempunyai penduduk lebih dari 120.000 orang. Artinya itu satu perkara yang besar dan Tuhan menyuruh Nabi Yunus untuk datang ke Niniwe dan apa? Berseru. Kalau kita berpikir secara logika, saudara, Tuhan memberikan kita pikiran dan tentu kita harus memakai dengan baik walaupun pikiran itu harus di bawah kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang paling benar dan tidak pernah salah, saudara. Ketika Nabi Yunus berkata atau berseru kepada kota Niniwe, bayangkan 120.000 penduduk dari Niniwe itu, mereka bagaimana bisa dengar? Tapi rupanya Tuhan sudah menyuruh ke Nabi Yunus pergi ke raja daripada kota Niniwe. Lalu apa yang terjadi? Kota Niniwe ini karena rajanya memerintahkan supaya apa? Berpuasa. Ini satu perkara yang dahsyat. Dan ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe, lalu mereka mulai berpuasa, mereka mulai menjauhi kejahatan, mereka tidak lagi melakukan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Kota Niniwe ini batal ditunggang balikan. Berseru ini penting, sesuatu yang penting didengar oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengar apa yang Tuhan katakan, saudara. Karena banyak hari-hari yang ke depan ini, kalau tanpa pimpinan Tuhan, hidup orang Israel itu bisa porak-poranda. Seperti bangsa Yehuda yang tadi Tuhan katakan, kamu berseru. Ya, kemudian kalau kita melihat dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga, di situ juga ada kata, ada suara berseru-seru. Persiapkan jalan di padang belantara bagi Tuhan. Ratakan jalan di padang gurun bagi Allah kita. Ini kata berseru lagi. Artinya apa? Tidak ngomong dengan pelan atau berbisik-bisik, tapi dengan suara yang sangat lantang. Kenapa itu dilakukan, saudara? Oleh orang-orang, Nabi Yesaya, kalau tadi juga Nabi Yunus. Nah, ternyata ini bukan hanya berhenti di dalam wasiat lama. Kata berseru ini Tuhan itu selalu menyuruh nabi-nabinya, hamba-hambanya. Ada satu ayat dalam kitab Yesaya, aku berbicara terus lewat nabi-nabinya, lewat hamba-hambanya. Karena ini satu hal yang penting. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu ada kaitannya dengan Yohanes 1 ayat 24. Sebenarnya ini juga dicatat di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, kemudian di kitab Yohanes. Tapi di dalam kitab Yohanes ini dengan jelas dikatakan jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ayat ini lebih detail untuk menjelaskan apa yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Apa yang dikatakan oleh Nabi atau oleh Yohanes Pembaptis, ini juga perkara yang penting. Kalau tadi Yesaya menceritakan atau berseru bagaimana supaya orang-orang Israel itu kembali kepada Tuhan, diingatkan, kamu ini seperti rumput, semerak itu seperti bunga, tapi itu pun akan layu. Dan Yohanes di sini diberi tugas oleh Tuhan untuk menyerukan, yaitu apa? Luruskan jalan Tuhan. Mungkin banyak orang berpikir, cuma baptisan air. Saudara, baptisan air itu adalah kehendak daripada Allah. Barang siapa yang percaya dan dibaptiskan, ialah akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, itu ia akan dihukumkan. Ada 2 hari yang lalu, ada orang yang telepon dari luar pulau. Dia berkata ada saudaranya dalam keadaan sakit. Kemudian dia bertanya, apa perlu dibaptiskan? Saudara, kalau kita mengerti dengan baik, sebenarnya apa yang dimaksud di dalam Markus 16 ayat 16, ketika orang itu sehat dan punya kesempatan untuk dibaptiskan. Karena untuk keselamatan itu bukan tandanya kalau orang itu sudah dibaptis. Kalau orang itu sudah percaya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Rom pasal 10 ayat yang ke-14 dikatakan, kalau satu orang itu percaya kepada Tuhan, dia dan mengaku, dia akan mendapatkan apa? Keselamatan.
Orang yang percaya kepada Tuhan, ayat yang ke-13, barang siapa berseru dengan nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Apa yang dikatakan dalam Rom pasal 10 ayat 13 dan 14, ini menunjukkan kepada kita atau menjadi pijakan kita sebagai orang percaya bahwa ketika orang itu percaya kepada Tuhan, berarti dia punya jaminan untuk bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Kalau orang itu sakit, keadaannya sakit, kemudian percaya kepada Tuhan, apakah perlu dibaptis? Nggak perlu. Sebab ayat ini mengatakan cukup dengan orang percaya. Ketika dia percaya, dia dapat tiket atau dapat kunci untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi kalau orang itu dalam keadaan yang sehat, memungkinkan dirinya untuk bisa dibaptis, tentu dia harus ambil keputusan membaptis dirinya. Untuk bisa membaptis diri, ya bukan dia sendiri, tapi dia harus apa? Membereskan segala perbuatan-perbuatan yang lama, perbuatan dosa, baik itu perzinahan, baik itu penipuan, baik itu kebohongan atau apapun yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biarpun hanya di dalam hati atau masih tersimpan di dalam pikiran, belum dalam perbuatan, harus diakui. Setelah orang itu mengakui, baru orang ini boleh dibaptis, saudara. Orang yang seperti ini adalah orang yang diselamatkan. Tapi kalau seandainya dia tidak punya kesempatan dibaptis, dia tetap akan selamat kalau dia percaya kepada Tuhan sampai akhirnya. Banyak orang berpikir ini satu hal yang biasa saja. Ada orang yang mengatakan, loh saya kan sudah percaya Tuhan, saya nggak perlu dibaptis air lagi, buat apa? Markus 16 mengatakan, barang siapa yang percaya, dia harus dibaptiskan. Dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-30 itu bercerita Tuhan atau Allah menghendaki setiap orang percaya itu ambil keputusan baptisan air. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Apalagi kita dalam keadaan yang sehat. Apalagi saudara bisa mengambil keputusan atau pada saat ini walaupun masa pandemi tetap bisa ambil keputusan apa? Dibaptis, saudara. Baptisan ini penting sebab apa? Tuhan mengatakan ini adalah kehendak daripada Allah. Sekarang kita lihat kata berseru ini. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-58. Biasanya kata berseru ini adalah sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan dengan keras kepada orang-orang Israel. Tentunya di sini orang Yehuda. Untuk apa? Kembali kepada kehidupan yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Kita membaca dalam Yesaya 58 ayat yang pertama. Berserulah dengan keras bunyinya. Jangan engkau menahaninya. Nyaringkanlah suaramu. Selaku nafiri dan memberitahu umatku segala kesalahannya dan isi rumah Israel segala dosa-dosanya. Ini perkara yang penting, saudara. Banyak orang menganggap bahwa ketika satu orang sudah menjadi orang percaya, kemudian itu adalah jaminan dia untuk bisa sampai kepada keselamatan. Padahal firman Tuhan juga berkata bahwa keselamatan itu bukan hanya cuma selamat, tapi dia harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Tapi kenapa Yesaya disuruh untuk berseru kepada orang-orang Yehuda? Karena ini adalah satu hal yang penting. Tuhan kepingin supaya orang-orang percaya itu tidak sampai binasa. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Apalagi Tuhan memang mengutus nabinya supaya keselamatan itu sampai kepada orang Israel. Tuhan mengasihi orang Niniwe, walaupun Nabi Yunus berpikir, kenapa sih Tuhan? Ini adalah bangsa yang gak saya suka. Kenapa nggak dihancurin aja? Sebab itu apa? Nabi Yunus lari. Dia disuruh ke Niniwe, dari Yope ke Niniwe, dia larinya ke Tarsis. Menurut Ensiklopedia, Kamus Alkitab, dikatakan apa? Tarsis itu adalah jarak yang terjauh untuk apa? Dibandingkan dengan Niniwe. Saudara. Kalau dari Yope ke Niniwe dengan
dari Yope ke Tarsis, itu jaraknya lebih jauh sebenarnya Yunus ke Tarsis. Kenapa? Dia nggak kepingin menyampaikan pesan Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi orang Niniwe karena Tuhan tahu orang Niniwe yang jumlahnya 120.000 lebih orang, yang besarnya daerahnya itu 3 hari perjalanan, itu butuh diselamatkan. Sebab itu Nabi Yunus disuruh, saudara. Nabi Yesaya juga sama. Tuhan tidak kepingin satu orang pun binasa. Sebab itu dikatakan apa? Nyaringkanlah suaramu selaku nafiri dan memberitahu umatku segala kesalahannya. Kadang orang untuk diberitahu kesalahannya bisa marah, saudara. Berapa kali kadang orang diberitahu, ini jalannya kalau naik kendaraan kurang bagus ya, kok agak siksak sedikit. Atau mungkin pada waktu turun dari kendaraan diberitahu, kalau buka pintu mobil, loh ini mobil saya sendiri, iya tahu mobil sendiri. Atau mungkin naik Grab atau kendaraan umum, ketika membuka pintu hati-hati. Kalau kita mendengar atau dinasihati seperti itu, dengar pesan seperti itu, terima dengan baik. Jangan marah-marah dulu. Kadang ada orang yang nggak mau, tapi Tuhan nggak peduli, saudara. Tuhan kepinginnya apa? Pokok saya ngomong dulu, sampaikan kepada umatku. Kesalahan-kesalahan yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Bahkan apa dikatakan? Dan isi rumah Israel segala dosa-dosanya. Orang beriman kalau dia tidak hidup atau hidup sesuai dengan keinginannya sendiri, dia tidak akan dengar suara Tuhan. Seperti Imam Eli. Dia tidak bisa dengar suara Tuhan, padahal dia ada di dalam pelayanan. Sebab itu Tuhan memberikan Nabi Samuel. Loh, kan masih kecil. Iya, orang yang menyampaikan pesan Tuhan itu sesuatu yang penting. Tuhan memakai Nabi ini untuk apa? Menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang yang perlu mendengarkan pesan daripada Tuhan. Nabi Yesaya untuk bisa menyampaikan pesan, dia tidak asal bunyi, tapi dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus kuserukan? Karena seorang nabi yang benar, dia hanya menyampaikan pesan Tuhan, bukan pesan dari dirinya sendiri. Mungkin orang bisa melihat atau menganalisa keadaan zaman sekarang, karena sekarang ini orang bisa melihat keadaan di seluruh dunia, kapanpun dan dimanapun, saudara. Kita menjadi satu desa kecil atau dunia ini menjadi satu genggaman tangan sebab komunikasi yang makin canggih. Kalau saya dengar hari-hari ini yang namanya perkembangan teknologi itu sangat luar biasa. Baik dalam segala hal, ya baik kedokteran kah, baik dari komunikasi yang saya dengar, saudara, entah betul atau enggak. Ada satu negara dia sudah mulai meluncurkan ya 6G. Kalau sekarang sudah mulai bergeser dari 4,5 ke 5G, ada satu negara yang katanya dia sudah meluncurkan satelit untuk 6G. Artinya apa? Terjadi percepatan komunikasi yang makin canggih. Tapi apa yang dipesankan oleh Tuhan itu lebih penting daripada apa yang saya barusan katakan. Mengapa? Karena komunikasi itu hanya sampai di dalam kubur. Komunikasi satu dengan yang lain pun kadang-kadang bisa terhalang, saudara. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Dan Tuhan kepingin pesan itu tidak sampai terhalangi. Yang bisa menghalangi pesan Tuhan, ya mungkin dari Nabi seperti Yunus. Tapi kalau Nabi itu menyampaikan mungkin kekerasan hati daripada umat Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, kalau mendengar suaraku, jangan mengeraskan hatimu. Dikatakan dalam kitab Ibrani. Pesan Tuhan itu sangat penting. Sebab Tuhan kepingin berbicara sesuatu kepada umatnya. Kemudian apa? Nabi itu adalah salah satu jabatan yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 11. Ada 5 jabatan dan salah satu jabatan itu seorang nabi. Yesaya diangkat oleh Tuhan menjadi seorang nabi. Nabi itu yang mengangkat Tuhan, bukan manusia, saudara.
Bahkan raja pun yang mengangkat itu adalah Tuhan. Bagaimana dengan pemerintahan zaman sekarang? Ya tetap Tuhan. Karena dalam Rom 13 ayat 1 dan 2 dengan jelas dikatakan tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Sebab memang semuanya itu asalnya dari Tuhan. Nabi juga menyampaikan apa yang disuruh oleh Tuhan. Apalagi kalau dia nabi yang diangkat oleh Tuhan, dia harus mempertanggungjawabkan dengan baik pesan Tuhan untuk umatnya. Ada satu ayat di dalam Yeremia 15 ayat 9. Kalau tadi Yesaya, ini Yeremia juga sama. Dikatakan, saya ambil cuplikannya, jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau menjadi penyambung lidah bagiku. Ini tugas daripada seorang nabi. Baik itu Yesaya, baik itu Yeremia, baik itu nabi-nabi yang lain, termasuk nabi itu terbagi menjadi dua bagian besar. Nabi yang besar dan nabi yang kecil. Besar itu karena jumlah pasal yang ditulis itu banyak, lebih banyak. Yang kecil ini jumlahnya sedikit, saudara. Tapi apakah itu mengurangi esensi atau kekuatan atau kuasa daripada nabi itu? Enggak. Biarpun cuma satu ayat. Seperti Obaja mungkin. Cuma ayatnya sedikit. Tapi itu juga kebenaran daripada firman Tuhan. Yang perlu dijaga dengan baik. Sebab yang disampaikan oleh nabi itu adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jangan disampaikan yang lain, saudara. Kita lihat berikutnya, saudara. Yaitu semua manusia itu seperti rumput. Dan semua keindahan seperti bunga di padang. Ya, kalau saya menggambar atau mengambil gambar ini, saya cuma ngambil grass atau rumput. Kenapa manusia itu disamakan dengan rumput, saudara? Padahal rumput itu, nanti kita akan lihat, rumput itu adalah sesuatu yang sifatnya apa? Sangat pendek umurnya. Kita baca dalam Mazmur 103 ayat yang ke-15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tiada mengenalnya lagi. Rumput itu, orang cuma melihat rumput, gak ada keindahannya. Kadang-kadang ada, wah kalau saya lihat rumput sudah senang, ya puji Tuhan. Tapi kalau dibandingkan dengan bunga yang lain, ambil saja contoh seperti bunga mawar, wow lebih bagus. Tapi manusia dikatakan, Yesaya katakan manusia itu seperti rumput. Artinya manusia itu sebenarnya sangat rapuh, saudara. Dan Tuhan mengingatkan lewat Nabi Yesaya itu supaya apa? Kehidupan sebagai umat manusia, dia harus memakai kehidupannya dengan baik. Jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Rumput itu masa hidupnya pendek. Saya mulai membaca, saya melihat bagaimana usia daripada rumput. Nggak panjang, saudara, nggak sampai tahunan. Yang saya tahu kemarin ketika saya baca ada satu rumput yang dinamakan odot. Ya, itu ditemukan di Amerika, kemudian mulai dibudidayakan di daerah Tulungagung. Dikatakan rumput odot, katanya saudara, itu 8 sampai 10 bulan. Setelah itu dipanen. Apakah umur manusia yang pendek ini Tuhan nggak salah? Apa Tuhan tidak memberi kesempatan yang lebih? Kalau usianya lebih panjang kan lebih bagus, mungkin orang itu bisa sempurna. Ketaatan itu tidak membutuhkan waktu yang panjang. Yang pertama, saudara, Allah itu tidak pernah membuat satu kesalahan. Seperti yang dikatakan dalam Ayub 34 ayat 12. Allah tidak pernah berbuat salah. Allah tidak pernah berbuat curang. Allah tidak pernah berbuat jahat. Usia daripada manusia itu sudah diatur dengan tepat oleh Tuhan. Sebab itu manusia dikatakan seperti rumput. Yang kedua, manusia itu adalah daging jua. Kenapa? Kedagingan ini seringkali kalau tidak dimatikan,
Dalam Rom pasal 6 ayat 6 dikatakan katargiokan. Maka apa? Daging ini tumbuh, saudara. Yang namanya kebencian, yang namanya iri hati, yang namanya kesombongan, yang namanya nipu, itu bisa muncul. Tapi kalau kedagingan itu dimatikan, maka kedagingan itu digantikan dengan apa yang dikatakan roh. Dalam Matius 24 ayat 40 sampai 41. Ayat itu berkata, tubuh berkehendak, ya, tapi roh itu lemah. Daging itu lemah. Banyak orang apa? Kepinginnya apa? Seperti Petrus. Wah, saya mau iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi pada waktu menghadapi keadaan yang sebenarnya, ternyata dia berbalik arah. 180 derajat. Saya tidak kenal Tuhan. Saya sumpah tidak kenal kepada Tuhan. Itulah daging, saudara. Kadang ada perasaan, buat apa saya ikut Tuhan? Buat apa saya sungguh-sungguh ikut Tuhan? Toh tanpa Tuhan pun saya tetap bisa hidup. Iya, kamu hidup itu bukan karena tanpa Tuhan, tapi karena kemurahan Tuhan. Walaupun tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan matahari itu kepada orang kafir. Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Tuhan tetap memberikan matahari itu kepada orang yang tidak percaya Tuhan. Tuhan masih bisa memberikan itu untuk apa? Supaya orang itu juga bukan terima matahari, terima hujan juga. Sama, walaupun tidak mengakui. Tapi kalau kedagingan ini muncul, kedagingan itu umurnya juga pendek, saudara. Yang kekal itu adalah roh. Yang ketiga, rumput itu tentang masa hidup yang pendek. Dikatakan, kita baca ayat itu, Mazmur 39 ayat yang ke-6, saudara. Mazmur 39 ayat yang ke-6. Sungguh hanya setelepak tangan saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan beberapa telempak saja. Terjemahan baru, kalau di dalam terjemahan lama itu dikatakan setelempap jua lanjutnya. Jadi cuma satu telempap sini. Saudara. Artinya apa? Waktu manusia itu atau umur daripada manusia itu pendek, saudara. Ingat, Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Dan Tuhan buktikan bahwa umur manusia itu memang bisa sewaktu-waktu itu hilang. Kita melihat satu contoh yang pertama yaitu apa yang dialami oleh ini, saudara, Belsyazar. Hidup raja pun itu seperti rumput. Kenapa kok dikatakan seperti rumput? Iya, dia mengadakan satu pesta yang luar biasa. Bayangkan pesta pada zaman itu. Dia mengundang 1000 pembesar. 1000 orang, saudara. Tidak mudah untuk bisa mengumpulkan begitu banyak orang pada saat itu. Tapi dia lakukan. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sedang menikmati pesta itu, dia minum anggur. Dia bawa semua bakrang pekakas daripada bait Allah. Untuk apa? Untuk menikmati yang namanya anggur. Menikmati kesukaan-kesukaan dunia. Tapi tiba-tiba apa? Ada tangan manusia yang menulis di tembok. Dan kata daripada tulisan itu yaitu mene tekel urfasim. Lalu apa yang terjadi? Malam itu dia mati. Saudara. Seorang raja dia tidak bisa menentukan hidupnya. Di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan tidak ada ayat yang ke-8, pasal yang ke-8. Tidak ada satu orang pun yang bisa menahan hari kematian. Si Belsyazar ini dia menyia-nyiakan kehidupannya. Loh Tuhan, kenapa dia tidak diberi umur panjang seperti Hizkia? Tuhan punya planning, punya rencana yang paling bagus. Hizkia diperpanjang, toh hidupnya nggak baik, saudara. Si Belsyazar dipotong, itu jauh lebih baik. Kalau mungkin ditambahkan lagi, hidupnya malah lebih jauh dari Tuhan. Sebab itu Tuhan punya rencana yang paling baik. Biarpun seperti rumput.
Contoh yang kedua saya ambil di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 dikatakan apa? Untuk hidup, orang itu tidak tergantung dengan kekayaannya. Orang kaya ini juga dikatakan di ayat yang ke-20, Lukas 12 ayat 20, dia mati saudara. Malam itu juga dia mati. Seolah-olah seperti rumput. Apa Raja Belsyazar tidak bisa memanggil tabib? Zaman itu kan dinamakan tabib. Apa orang kaya ini tidak bisa membeli obat? Tentu bisa. Tapi kenapa malam itu dia mati, saudara? Apa yang terjadi itu sudah dituliskan oleh Tuhan. Dalam Ayub 34 ayat yang ke-20 dikatakan, dalam sekejap mata mereka mati. Sekejap mata itu seperti orang mengedipkan mata. Tep, buka mati, saudara. Ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa, seperti Raja Belsyazar, dilenyapkan bukan oleh tangan manusia. Siapa bukan tangan manusia? Dalam hal ini, Tuhan itu lebih dari segalanya. Semua meninggal itu atas izin Tuhan, saudara. Kalau satu orang sakitnya parah seperti apapun, kalau Tuhan berkata kamu sembuh, sembuh saudara. Apa yang dialami oleh manusia di hari-hari yang pendek, ini adalah kesempatan kita untuk apa? Melakukan hal-hal yang memperkenankan Tuhan. Nanti kita akan lihat dari satu poin itu juga ada, kita akan bahas. Jadi kalau satu orang itu diberi kesempatan oleh Tuhan, jangan sampai waktu itu dibiarkan begitu saja. Sayang, kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak lewat lagi, saudara. Orang yang cuma memakai kehidupannya untuk perkara-perkara dosa, Daud berkata dalam Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Saya baca ayat yang kedua saja, saudara. Sebab mereka seperti lisut, seperti rumput dan layu, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Di ayat yang lain dikatakan seperti rumput yang disabit. Artinya, orang itu habis waktunya. Dia tidak lagi bisa apa? Berbuat sesuatu. Setelah orang meninggal itu tidak ada perubahannya. Sebab itu selama kita masih hidup, pergunakan dengan baik-baik, saudara. Tuhan bisa memakai kehidupan kita untuk rencana Tuhan. Kemarin ada satu orang minta bantu doa, saudara. Yang terjadi orang ini sampai istilahnya mengigau atau dia berbicara sesuatu itu tanpa dia sadari. Jadi sampai keluarganya itu bingung. Tadi pagi ya keluarganya kirim WA, dia berkata puji Tuhan. Orang yang sakit ini sudah mulai bisa diajak berkomunikasi. Kemudian dulu kemarin pada waktu sakit itu dia itu lemah tangannya. Tapi tadi pagi puji Tuhan dia bisa apa? Memegang benda itu dengan kuat. Jadi kehidupan daripada manusia itu seperti rumput, saudara. Kalau orang itu berbuat jahat bisa-bisa hilang begitu saja. Di ayat yang lain dalam Mazmur 58 ayat yang ke-8. Biarlah mereka yang hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu dan seperti rumput di jalan. Kalau di jalanan, apalagi kalau di pedesaan itu banyak rumput-rumput ketika kering, ketika tumbuh, ya dibiarin aja. Karena apa? Nilai sebuah rumput itu nggak berharga. Kenapa Tuhan mengumpamakan kehidupan manusia seperti rumput? Supaya manusia itu tidak sombong, saudara. Dia tidak merasa, saya yang hebat ini, saya yang mengerjakan, saya bisa melakukan hal ini. Ada orang yang mengakui dan tidak mengakui. Kadang-kadang merasa dirinya VVIP. Ada orang yang merasa, saya yang berjasa nih. Kalaupun itu tidak diizinkan Tuhan, itu tidak akan terjadi, saudara. Apa yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang beriman, itu karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, sesuatu tidak akan pernah terjadi. Sebab apa? Semua dari Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Rom 11 ayat 36. Kita sebagai manusia,
kita dikatakan oleh Tuhan itu seperti rumput. Berikutnya dikatakan apa? Manusia itu, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Kelihatannya baru tumbuh, kemudian apa? Sudah hilang. Tuhan memberikan waktu yang terbatas, tapi waktu yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu itu lebih dari apa yang diinginkan. Apa yang diperlukan oleh manusia itu Tuhan lebih tahu. Kadang manusia ada yang berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Waduh, umur 200 tahun aja jalannya sudah sulit. Apalagi hidup 1000 tahun, saudara. Tapi keinginan daripada manusia, dia kepingin untuk umur panjang. Tuhan tidak pernah berbuat salah. Ayub 34 ayat 12. Tuhan tidak pernah berbuat curang. Sebab itu, waktu yang pendek itu Tuhan sudah atur dengan baik. Nah, sekarang apa yang bisa kita kerjakan ketika kita ada dalam mata Tuhan sebagai rumput? Ada 3 hal. Yang pertama, kita tebus waktu, saudara. Waktu itu memang pendek, 24 jam. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan sesuatu itu dengan pimpinan Tuhan. Dengan efisiensi yang tinggi. Kalau enggak perlu, jangan dilakukan. Berpikirlah seperti apa? Kalau Tuhan berpikir, itu yang paling indah. Banyak orang hari-hari ini berpikir untuk apa? Perkara-perkara dunia. Saya mengerti dan saya banyak membaca berita juga dengar. Banyak orang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, saudara. Juga di dalam keluarga. Karena itu efek yang lain. Dulu ekonominya lancar, karena tidak lancar, kemudian apa? Keluarga itu bisa bertengkar. Tapi Tuhan katakan apa? Tebus waktu. Tebus waktu ini kalau bekerja, kerjalah dengan efisien. Kalau kita diberi kesempatan, diberi waktu sama Tuhan, pakailah untuk apa? Melayani Tuhan. Pakai dengan baik. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mencapai perkara-perkara yang lebih tinggi. Cari perkara-perkara yang di atas dengan waktu yang pendek, dengan hasil yang maksimal. Sebab apa? Tuhan, Putra Manusia Yesus memberikan contoh. Bagaimana Henoh itu butuh waktu 300 tahun. Putra Manusia Yesus cuma butuh waktu 3,5 tahun. Kemudian apa yang kedua? Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan seperti rumput? Memakai talenta yang sudah kita terima. Kata sudah ini berarti apa? Kita semua itu punya, saudara. Talenta itu sudah Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Dalam Matius 25 ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan Tuhan memberikan talenta itu menurut kesanggupanmu. Bukan kesanggupan Tuhan, kesanggupan daripada orang itu. Setiap kita sudah diberi talenta kita masing-masing oleh Tuhan. Sekarang apa? Pergunakan dengan baik. Nanti ada masanya di mana Tuhan itu akan datang dan minta pertanggungjawaban kepada kita. Mana talenta 5 talenta yang saya titipkan? Mana 2 talenta yang sudah saya titipkan? Kita jangan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh satu orang yang diberi 1 talenta. Sebenarnya Tuhan tahu. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada orang yang cuma diberi 1 talenta. Kenapa kok tidak langsung dipindahkan aja kepada orang yang memberikan bunga, memberikan hasil? Tuhan masih memberikan kesempatan kepada 1 orang yang cuma diberi 1 talenta. Untuk apa? Dia bisa mengembalikan talenta yang Tuhan percayakan kepada dia. Tuhan berharap, udahlah kamu terima 1 talenta, kembalikan 1 talenta. Orang yang terima 2 talenta, Tuhan tidak menuntut untuk mengembalikan 5 talenta. Sebab itu kita pakai waktu yang baik ini untuk apa? Melayani Tuhan. Setiap kita punya talenta. Ada yang bisa menyanyi, menyanyilah buat Tuhan. Mungkin sekarang lagi online, rekaman. Mungkin ada orang yang berkata, wah saya nggak punya kesempatan. Tetap punya, saudara. Di grup doa saya sampaikan, atau banyak orang juga mengerti, kita bisa berdoa di rumah untuk mendukung pelayanan.
Loh, kok cuma doa saja? Itu pelayanan, saudara. Dengan doa, itu bisa apa? Berbuat perkara-perkara yang luar biasa. Yakobus 5:16 berkata, doa orang benar itu besar kuasanya. Jangan dipikir doa itu remeh. Dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, duduk diam, itulah kekuatanmu. Artinya apa? Pakai talenta. Loh, saya bukan pendoa. Belajarlah untuk bisa berdoa. Sebab doa itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Baik itu, sebab itu Tuhan apa? Kasih fasilitas. Dikasih bahasa roh. Dikasih Roh Kudus. Supaya apa? Kita bisa berdoa itu setiap saat, dimanapun. Kalau Tuhan memberikan komunikasi, luar biasa, saudara. Dia bisa membuat komunikasi itu tidak pernah putus. Sebab itu di dalam 1 Tesalonika 5:17, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10, dikatakan, berdoa dengan tidak keputusan. Tidak ada doa yang putus. Atau istilah yang saya pakai itu dosen. Dosen itu singkatan doa senantiasa. Dimanapun, dalam keadaan apapun, kita doa, saudara. Pakai talenta itu dengan baik. Loh, saya bukan talentanya pendoa. Tuhan tidak pernah doa khusus. Asal kita ambil bagian talenta kita. Mungkin kita bukan seorang pendoa. Dalam tanda petik, saudara. Tapi kita sebagai orang beriman, kita harus bisa berdoa dengan baik. Yang ketiga, mendapatkan kasih damai sejahtera. Kita baca ayat itu di dalam 2 Petrus 1, ya, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Mudah-mudahan bertambah-tambahlah kepadamu anugerah dan sejahtera itu di dalam hal mengenal akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Sedangkan kuasa kodratnya telah mengaruniakan kepada kita segala perkara yang berguna bagi hidup dan ibadat. Oleh sebab keadaan mengenal Dia yang memanggil kita dengan kemuliaannya dan ketinggiannya. Maka dengan jalan itu sudah dikaruniakan kepada kita segala perjanjian yang indah-indah. Dan yang terlebih besar itu supaya dengan Dia itu kamu ada bagian di dalam sifat ilahi. Sambil melepaskan diri daripada keadaan yang akan binasa yang ada di dalam dunia oleh sebab hawa nafsu. Karena sebab yang demikian itu hendaklah kamu berusaha menambah imanmu dengan kebaikan yang ikhlas. Dan kebaikan itu ditambah dengan pengetahuan. Dan pengetahuanmu itu ditambah dengan kelakuan tertib. Dan tertibmu itu ditambah dengan ketekunan. Dan ketekunan dan tekunmu itu ditambah dengan ibadat. Dan ibadatmu itu ditambah dengan kasih akan segala saudara. Dan kasihmu akan segala saudara itu ditambah dengan pengasihan. Karena jikalau segala perkara itu ada padamu dan bertambah-tambah, maka itulah yang akan menahan kamu daripada menjadi malas atau daripada hidup tiada berfaedah tentang hal mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarpun pendek, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa meraih sedikitnya 3 hal ini, saudara. Tebus waktu, Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan talenta, Tuhan juga sudah memberikan kasih dan damai sejahtera itu untuk kita. Setiap kita, Tuhan tidak pernah membedakan orang. Ya, dikatakan di dalam Rom pasal 2 ayat yang ke-11. Berikutnya kita lihat. Rumput layu, bunga gugur. Ketika nafas Tuhan menerpanya, ya semua manusia itu seperti rumput. Yesaya 40 ayat yang ke-7. Manusia itu memang seperti rumput. Kenapa hal ini diingatkan atau disampaikan oleh Yesaya dan tertulis di dalam kitab Yesaya? Itu manusia diingatkan. Kita semua sebagai manusia itu cuma rumput. Apa yang perlu dimegahkan, apa yang perlu disombongkan, seberapapun hebat orang itu, bahkan Tuhan tadi mengatakan dalam Yesaya 40,
semua bangsa, bahkan semua manusia itu adalah rumput. Yang kelihatan nggak berapa lama jadi nggak kelihatan, saudara. Dalam Mazmur tadi dikatakan apa? Tempatnya tidak mengenal lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Ya dikatakan karena apa? Nafas Tuhan menerpanya. Kita lihat tentang nafas Tuhan. Ya waktu kita nggak banyak tapi kita melihat, saudara. Nafas Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika manusia itu dari tanah liat dibuat kemudian dihembusi. Kemudian apa yang terjadi? Ada roh, daging dan roh bersatu, muncul yang dinamakan nyawa. Ada kehidupan. Itu nafas Tuhan. Nafas Allah. Tapi di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Nafas Allah itu bisa menghancurkan dan mematikan, saudara. Kenapa kok rumput itu jadi hancur? Karena dia melawan daripada Allah. Sebab itu Yesaya disuruh oleh Tuhan, disuruh oleh Allah, kamu harus berseru kepada orang-orang Yehuda. Jangan mereka hidup lagi seperti orang dunia. Anak-anak Allah itu hidupnya kudus. Anak-anak Allah itu hidupnya indah di hadapan Tuhan. Kadang orang berpikir, oh kalau orang yang cocok dengan kehendak Allah, orang itu harus hidupnya sukses. Lazarus nggak sukses secara dunia, saudara. Dalam Lukas 16. Oh kalau begitu harus tidak sukses supaya melakukan kehendak Allah. Bagaimana dengan Daniel yang sukses menjadi seorang perdana menteri? Bagaimana Yusuf yang diangkat menjadi wakil daripada Firaun? Bahkan dia memang betul-betul apa? Yang memerintah negeri Mesir. Sebab Firaun berkata kepada rakyatnya, kepada semua orang-orangnya, apapun yang kamu akan kerjakan, kamu tanya sama si Yusuf. Kalau Yusuf ngomong ya, ya kerjakan. Kalau Yusuf ngomong tidak, ya jangan dikerjakan. Apakah itu yang dikatakan sukses secara dunia? Iya, secara dunia. Tapi di hadapan Tuhan, bukan sukses yang seperti itu, saudara. Ada satu orang raja yang Tuhan katakan di dalam Kisah 13 ayat 22. Yaitu kehidupan daripada Raja Daud. Raja Daud Tuhan mengatakan, ini adalah orang yang berkenan di hatiku. Memperkenankan hati Tuhan. Daud adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia yang mendirikan negeri Israel itu jadi negeri yang sangat luar biasa. Dan apa? Kehidupan Raja Daud itu ada urapan Tuhan. Kalau ada Tuhan di dalam kehidupan seseorang, orang itu bisa dipakai Tuhan jadi luar biasa. Gak salah. Tapi itu bukan patokan bahwa melakukan kehendak Tuhan itu pasti jadi orang sukses. Tidak semua orang yang melakukan mujizat itu masuk surga. Ini yang mengatakan bukan saya bukan mau lebih pintar daripada saudara. Tapi ayat firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 23 dikatakan, tidak semua orang, loh aku sudah melakukan mujizat Tuhan. Saya sudah bernubuat demi nama Tuhan. Hati-hati saudara. Berikutnya kalimatnya. Enyahlah engkau yang tidak melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Buat apa saudara? Kesuksesan itu fana. Tapi kemuliaan Allah itu yang kekal. Kejarlah kemuliaan Tuhan itu supaya apa? Ketika nafas Tuhan itu dihembuskan, bukan yang terjadi kematian, tapi justru menghidupkan kita. Ketika murid-murid itu dihembusi dengan Roh Kudus dalam Kisah pasal yang kedua, kehidupannya jadi menyala, saudara. Dulu ketakutan dalam pintu yang terkunci, mereka ketakutan, wah jangan-jangan kita ditangkap, jangan-jangan kita dimasukkan penjara. Tapi dengan hembusan daripada Roh Kudus, urapan Roh Kudus, hujan awal itu terjadi, maka kehidupan mereka tidak lagi ketakutan. Itu nafas daripada Allah yang menghidupkan. Jangan pernah berharap kepada yang lain. Pengharapan kita cuma satu, di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang bisa melakukan segala hal di dalam kehidupan setiap anak-anaknya dengan luar biasa. Jangan pernah takut Tuhan kehabisan akal, saudara. Kalau tadi saya cerita tentang teknologi, masih terbatas. Berapa banyak orang berkata, wah ternyata teknologi ini ada yang lebih maju lagi. Nanti sudah begitu luar biasa, masih ada yang lebih lagi, saudara. Tapi di dalam Tuhan, semua itu ketinggalan zaman. Kalaupun ada yang dinamakan teknologi komunikasi, anggap sajalah 6G itu sudah betul-betul bisa terrealisasi. Tuhan itu lebih daripada itu, saudara. Mungkin orang hari-hari ini melihat, wow, Zoom itu orang bisa sekian puluh ribu, yang saya tahu, saya pernah mengikut itu kira-kira sampai 20.000, saudara. Zoom itu dalam satu wadah, jadi kalau bicara bisa di-mute gitu aja, kemudian yang bicara menyampaikan apa yang disampaikan. 20.000. Mungkin ada yang lebih lagi, saya nggak tahu. Tapi buat Tuhan, 7 miliar itu bukan perkara yang sulit. Bahkan lebih, saudara. Bayangkan 7 miliar koneksinya itu bersamaan. Kalau itu umpama dibahasakan secara manusia, bukan 6G, saudara. Mungkin 6 juta G, saudara. Bayangkan 7 miliar, saudara. Dalam waktu yang bersamaan. Tidak pernah putus. Kalau ada orang ngomong, waduh ini sambungan koneksinya jelek. Tuhan tidak pernah putus, saudara. Manusia itu kalau dibandingkan Tuhan sangat jauh. Sebab itu kita jangan terlalu takut dengan keadaan sekarang ini. Tuhan bisa membawa kehidupan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tuhan itu luar biasa. Kita sekarang lihat di ayat yang ke-8. Rumput dan bunga gugur, tetapi firman Allah kita tegak selama-lamanya. Ini janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya bahwa Tuhan akan apa? Firman Tuhan itu tetap selama-lamanya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak lekang oleh panas, tidak lekang oleh keadaan. Semuanya tetap berdiri dengan baik, saudara. Ya, dalam terjemahan lama dikatakan bahwa rumput itu layulah dan bunga itu pun gugurlah. Tetapi firman Allah kita kekal sampai selama-lamanya. Ini dalam terjemahan baru yang saudara lihat. Dalam terjemahan lama dikatakan, tetapi firman Allah kita kekal sampai selama-lamanya. Sudah kekal ditambah selama-lamanya, saudara. Tuhan tidak kepingin setiap kita itu kehilangan kebenaran firman Tuhan. Dunia ini sedang berubah. Kalau kemarin ada berita entah hoax atau enggak. Memang sebelum ini, kira-kira 2 bulan yang lalu. Ketika berbicara dengan satu orang, kemudian orang itu berkata, di negara yang maju seperti di Amerika, mereka punya pemikiran orang-orang Kristen itu atau orang yang percaya kepada Tuhan itu orang yang ya kuno. Pemikirannya terlalu kuno. Kemudian mulai dikembangkan, saudara. Wah, harusnya manusia itu punya pemikiran sendiri. Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Dia mulai apa? Meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan mengingatkan dalam Amsal 3 ayat yang ke-5, jangan bersandar kepada pikiranmu. Jangan bersandar kepada kekuatanmu. Percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang bisa ngatur semuanya dengan luar biasa. Pada waktu pemilihan di Amerika kemarin, di berita juga diceritakan. Ada yang mengatakan, wah ini curang, ini enggak. Dengan teknologi yang canggih seperti apapun, masih ada faktor manusia yang bisa membuat teknologi itu menjadi satu kesalahan. Yang bisa membohongi teknologi itu adalah manusia itu sendiri, saudara. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah dikurangi. Firman Tuhan itu tidak pernah ditambahi. Di dalam kitab Wahyu, ya pasal yang ke-22, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, kita baca ayat itu. Maka aku menyatakan kepada tiap-tiap orang yang mendengar perkataan nubuat di dalam kitab ini, bahwa jikalau barang seorang menambah
apa-apa kepada perkataan itu, niscaya Allah akan menambahkan kepadanya berbagai-bagai bala yang tersulat di dalam kitab ini. Ayat 19, dan jikalau barang seorang mengurangkan daripada perkataan di dalam kitab nubuatan ini, niscaya Allah akan menghilangkan bagiannya daripada pohon hayat dan daripada negeri yang kudus, yaitu yang tersurat di dalam kitab ini. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab yang saudara pegang, yang saudara bisa baca, yang bisa kita renungkan siang dan malam, itu tidak berubah. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu tidak pernah berubah, saudara. Banyak orang berpikir, wah dunia sudah berubah, berarti pemikiran kita harus berubah. Kita tidak akan pernah berubah bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kita tidak akan pernah berubah bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Apa yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah kebenaran. Tuhan tidak pernah mengubah sesuatu. Apa yang ditertulis di dalam Alkitab itu hanya mungkin bagi orang, ya itu kan sudah kuno, ditulis berapa tahun yang lalu. Tapi tadi dalam Wahyu 22 ayat 18 dan 19 juga dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat yang kedua, itu cerita yang sama. Dalam kitab Ulangan dikatakan, jangan menambahi hukum Taurat, tidak boleh mengurangi juga. Kalau kita mengerti hal itu, saudara, kita pegang baik-baik. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, maka kata Yesus kepadanya, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tiada sampai kepada Bapa kecuali dengan aku, dalam terjemahan lama. Tanpa Yesus, seseorang tidak bisa selamat, saudara. Pemikiran-pemikiran orang zaman sekarang, apa nggak bisa diringankan? Enggak. Yang namanya pikul salib dalam Lukas 9 ayat 23 itu tetap berlaku. Yang dikatakan dalam Lukas 10 ayat 27, kasihilah tetanggamu, itu masih berlaku sampai hari ini. Kapanpun tidak akan pernah berubah. Kalau dunia ini penuh dengan perkara-perkara yang berubah. Dulu orang ngomong, wah kalau presiden ini kebijaksanaannya seperti ini, presiden ini kebijaksanaannya seperti ini. Ini nanti akan mempengaruhi seluruh dunia. Dunia bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Sebab itu dalam Yesaya 40 ayat yang ke-8, rumput layu. Artinya manusia itu kadang-kadang sudah, aduh saya capek. Kita harusnya heran. Dulu manusia tidak punya teknologi yang canggih seperti sekarang. Kalau mau berpergian jalan kaki. Mau lebih maju lagi berkuda, saudara. Sekarang tinggal apa? Tinggal angkat telepon, kemudian apa? Kita bisa pergi ke kemanapun kita bisa kepingin pergi. Mau pergi tempatnya yang jauh menyeberangi lautan nggak masalah. Ada pesawat terbang. Mau bicara nggak perlu teriak-teriak. Cukup dengan angkat telepon, selesai. Tapi kenapa manusia itu jadi orang yang letih lesu? Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-30. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Kenapa hal itu terjadi? Banyak orang yang hidupnya itu jauh dari Tuhan. Mereka hidupnya cuma apa? Cari senang, bukan cari sesuatu yang memperkenankan Tuhan. Seperti Lot, kalau lihat, wah Sodom Gomora itu senang, puas saya, bisa menyenangkan kesukaan saya. Ingat, kesukaan dosa itu cuma seketika, kata Ibrani 11 ayat yang ke-25. Tuhan mengajarkan apa? Datang kepadaku. Ayat yang ke-28, Matius 11:28. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah, yang menanggung berat. Aku ini memberikan sentosa kepadamu. Ayat yang ke-30 tadi dikatakan, karena aku senang rasanya dan tanggungan aku ringan adanya. Artinya kalau orang Kristen, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia nggak perlu berbeban berat, saudara.
Kenapa? Tuhan itu yang menolong. Yesaya mengatakan, aku yang menggendongmu sampai masa tuamu. Dalam Matius 6 dikatakan, burung di udara tidak ada yang jatuh mati karena kelaparan. Dia tidak punya lumbung, dia tidak punya program stok gudang, tapi Tuhan yang memelihara. Kalau hari-hari ini saudara merasa berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan, firman Allah kita itu kekal dalam terjemahan lama dan selama-lamanya. Dalam terjemahan baru, firman Allah kita itu tegak selama-lamanya. Artinya itu berlaku. Dunia makin canggih, teknologi tidak pernah bisa membawa orang masuk dalam kerajaan sorga. Teknologi tidak akan bisa menghapus dosa umat manusia. Saya suka dengan teknologi, saudara. Tapi itu bukan segala-galanya. Yang bisa menghapus dosa umat manusia, dalam Ibrani 10 dikatakan, hanya Yesus, hanya darah Yesus yang bisa menghapus segala dosa. Hanya bilur-bilur Yesus yang bisa menyembuhkan orang yang berharap kepada Tuhan. Kadang ada orang bertanya, loh ini zaman COVID, mana kuasa bilur-bilur Yesus? Saudara, mungkin kita bisa berkata, saya nggak yakin loh, COVID ini penyakit baru. Bilur Yesus itu kira-kira 2000 tahun yang lalu. Apa bisa sembuh? Saudara, firman Tuhan itu kekal. Dan selama-lamanya, kata terjemahan lama. Terjemahan baru berkata, firman Allah kita itu tegak selama-lamanya. Artinya tetap berlaku. Kadang orang tidak percaya lagi. Orang mulai meragukan. Padahal orang yang meragukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia tidak dapat apa-apa, saudara. Orang yang seperti ini kasihan. Apa yang terjadi? Hidupnya jadi kosong. Cuma cari perkara-perkara yang di dunia. Mungkin kadang tidak bisa keluar rumah. Coba nikmati dalam hadirat Tuhan. Loh, saya kepingin keluar. Oke, kalau memang harus keluar. Yang pertama doa dulu. Tuhan, saya mau keluar nih Tuhan. Butuh sesuatu. Kemudian apa? Pakailah protokol kesehatan yang cocok dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Ingat, pemerintah itu semua dari Tuhan. Dan orang yang beriman yang betul, dia juga taat kepada pemerintah. Yang cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup ini, hari-hari ini, kita harus pegang firman Tuhan itu baik-baik, saudara. Jangan pernah lupa akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin yang letih lesu, ingat. Matius 6 ayat 34 berkata, kesusahan hari ini untuk hari ini. Besok itu ada kesusahannya sendiri. Jangan semua dirangkum menjadi satu kesusahan. Waduh, nanti ya 2 tahun lagi kira-kira apa yang terjadi. Waduh, itu yang dinamakan terlalu berat, saudara. Loh, apa kita nggak boleh punya planning 10 tahun ke depan? Silahkan, boleh. Tapi ingat, dalam membuat planning, Yakobus pasal yang keempat berkata, kamu harus tanya sama Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 11 mengatakan, bertanya-tanyalah akan Tuhan. Supaya apa? Dapat jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Poin yang terakhir, saudara, kita lihat kabar atau berita dari Sion sebagai pembawa kabar baik. Sion dan Yerusalem ini membawa kabar baik. Ini dikatakan dalam Yesaya 40 ayat yang ke-9. Saya bacakan dalam terjemahan lama. Hei Sion, engkau yang membawa kabar baik, hendaklah engkau naik ke atas sebuah gunung yang tinggi, hai Yerusalem. Engkau yang membawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu, nyaringkanlah dia seboleh-bolehnya. Janganlah engkau takut, katakanlah olehmu kepada segala negeri Yehuda, bahwa disinilah ada Allahmu. Saudara, Sion ini adalah lambang daripada kemuliaan daripada Allah. Dikatakan di dalam kitab Mazmur 48 ayat yang kedua.
Dan Sion di sini saudara juga dikatakan memberitakan tentang kabar baik. Saudara, banyak orang yang hari-hari ini baik melalui berita atau mungkin keluarga mengalami kesulitan yang dinamakan ekonomi saudara. Dan rupanya ini juga membawa dampak kepada kehidupan yang lain. Mungkin dalam rumah tangga. Tetapi Sion dan Yerusalem dikatakan dia membawa kabar baik. Orang yang letih lesu itu diberi kelegaan oleh Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, ayat itu mengatakan bahwa siapa yang berbeban berat, dikatakan marilah kepadaku, hai engkau kamu sekalian yang berlelah, yang menanggung berat, aku ini akan memberikan sentosa kepadamu. Tanggunglah kuk aku dan belajarlah kepadaku, karena aku lembut dan rendah hati, maka kamu akan mendapatkan sentosa bagi jiwamu. Karena kuk aku senang rasanya dan tanggungan aku ringan adanya. Kita mungkin secara manusia itu heran saudara. Dulu manusia itu hidup dengan keadaan yang kuno. Jadi kalau mau pergi ke satu tempat dia harus berjalan. Sekarang nggak perlu lagi melakukan hal itu. Untuk pergi ke satu tempat cukup dengan angkat telepon. Baik tempat itu yang sangat jauh ataupun tempat itu yang dekat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kemajuan daripada teknologi. Banyak orang berpikir dengan kemajuan teknologi semua jadi ringan. Tapi ternyata justru dengan kemajuan teknologi banyak orang, apa yang dikatakan dalam Matius 11:28 itu terjadi. Banyak orang yang jiwanya sudah letih, saudara. Sudah lesu. Mereka bahkan ada yang sekolah berkata, saya tidak punya lagi masa depan. Kemarin ada berita yang ditulis, satu orang umurnya baru ya sekitar 40-an. Dia lulusan luar negeri, dia seorang punya gelar, beberapa gelar. Tapi akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Saya cuma dengar dari istri saya, karena ada satu orang mengirimkan atau istri saya sedang melihat satu berita, kita cuma berpikir kenapa? Manusia dengan keadaan yang semakin maju ini justru semakin apa? Tanggungannya berat. Justru semakin timbul banyak orang yang putus asa. Kenapa itu terjadi? Sebab dia tidak mau dengar kabar baik. Tuhan bisa mengubah ratapan itu jadi tarian. Tuhan bisa mengubah kesedihan itu menjadi kegembiraan. Kuk yang berat itu bisa menjadi ringan di dalam Kristus. Banyak rumah tangga yang tanpa Kristus kelihatannya masih berjalan. Tapi apa yang terjadi? Mereka jadi capek saudara. Jadi letih, jadi lesu. Timbul pertengkaran setiap hari. Kadang-kadang apa yang terjadi? Mereka sampai berlanjut bukan hanya pertengkaran mulut, berlanjut sampai ke pengadilan. Ini satu hal yang menyedihkan. Kadang-kadang orang sudah dengar firman Tuhan, sudah mengerti firman Tuhan, masih saja timbul rasa khawatir tentang hari esok. Padahal Tuhan mengatakan dalam Matius 6 ayat 34, hari ini, kesusahan hari ini itu untuk hari ini. Besok itu ada kesusahannya sendiri. Kenapa? Kesusahan tahun depan, apa yang terjadi tahun depan, kita nggak ada yang tahu saudara. Tapi sudah dipikirkan, kemudian sudah timbul pemikiran-pemikiran, wah ini jalan buntu, ini nggak bisa. Coba kalau dia berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah membawa kita itu ke jalan yang buntu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan selalu membawa kita kepada jalan-jalan yang rata. Jalan-jalan yang lurus. Timbun jalan-jalan yang berlubang itu menjadi jalan yang rata. Siapa yang bisa menimbun? Tuhan. Kehidupan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa mengubah ratapan jadi tarian. Mungkin ada yang berkata, waduh saya sakit. Berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan segala perkara. Hal-hal yang tidak mungkin bagi dokter spesialis, buat Tuhan itu gampang saudara.
Buat seorang ekonom, ahli, mungkin profesor, punya pengalaman, dia menemukan jalan buntu. Tapi Tuhan tidak pernah, saudara. Biarpun Israel itu dikepung, kalau Tuhan berkata besok ya akan terjadi mujizat yang luar biasa. Elisa bisa berkata seperti itu. Itu kabar baik, saudara. Orang yang susah dihiburkan. Bukan hanya dapat sembako, tapi dapat Tuhan. Mungkin ada orang yang sudah tidak punya pengharapan. Wah, saya hidup di dunia ini seorang diri. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan masih perhatian kepada saudara. Apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan saudara, itu satu hal yang indah, saudara. Jangan pernah kita sebagai orang beriman punya keputusasaan. Sebagai orang beriman penuh dengan kekhawatiran. Sion, Yerusalem, itu justru yang membawa apa? Kabar baik. Orang tidak punya pengharapan, Tuhan memberikan pengharapan. Bahkan dari Sion, Tuhan itu memberitakan kabar baik. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan. Hanya dengan Yesus keselamatan itu ada. Kadang kalau orang melihat teknologi kemajuan sekarang ini, yang terjadi hari-hari ini luar biasa. Membuat kehidupan manusia jadi lebih nyaman, saudara. Ya, kadang kita untuk tahu sesuatu, saya ambil contoh seperti Alkitab saja. Ketika saudara sudah mulai memakai Alkitab yang ada di salah satu gadget, apa yang terjadi? Di situ kamus masuk di dalam gadget ini, saudara. Kemudian apa lagi? Saudara mau melihat bahasa asli dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu bisa di-download gratis, saudara. Kita bisa belajar segala hal di dalam tanda petik dunia internet. Tapi ingat, dunia internet tidak akan pernah bisa melepaskan saudara dari dosa. Yang bisa melepaskan setiap orang dosa itu hanya Yesus. Dicatat dalam Ibrani 10 dikatakan apa? Yang bisa menghapus dosa umat manusia hanya Yesus. Yang bisa melepaskan manusia itu dari dosa. Matius 1:21 yaitu Yesus, Immanuel. Dia adalah pelepas daripada dosa. Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Sebab itu saudara, kalau kita dengar firman Tuhan, di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-6 sampai 11. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu bekerja sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyuruh kepada Yesaya, Tuhan menyuruh kepada Nabi Yunus, bahkan juga kepada Yohanes Pembaptis untuk berseru-seru tentang kehidupan daripada manusia itu cuma seperti rumput. Kemegahannya itu seperti bunga di padang. Rumput itu akan layu. Bunga di padang itu akan gugur. Tetapi firman Tuhan dalam dalam Yesaya 40 ayat yang ke-8, firman Tuhan itu kekal selama-lamanya di dalam terjemahan lama. Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu bisa menolong saudara. Saudara yang letih lesu dan berbeban berat, ada berita baik bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan bisa melepaskan saudara dari perkara-perkara dosa, saudara. Dari segala ikatan dosa, baik itu narkoba, baik itu perzinahan, baik itu lilitan hutang. Mungkin karena ingin hidup cuma cari senang, timbul hutang yang bertumpuk. Saudara datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan akan bisa melepaskan saudara dari segala penyakit. Ada satu bapak, dia sakit, dokter berkata, dia sampai mengigau, ya. Tapi akhirnya apa? Tuhan sih bisa menyembuhkan, saudara. Manusia itu memang seperti rumput. Bulan lalu di luar pulau ada satu keluarga dia mengadakan pesta pernikahan, saudara. Ya, karena dia merasa oke, pernikahan yang terjadi bapaknya terkena COVID, istrinya juga kena. Kalau nggak salah anaknya 2 yang menikah itu juga kena semua. Berapa hari yang lalu si bapak yang kena COVID itu
ketika dibawa ke rumah sakit, sarutasi ya, atau oksigen di dalam darah itu cuma 50 saudara. Tapi dia tidak merasakan sesak nafas. Karena dilihat sehat, akhirnya di rumah sakit juga tidak diterima. Ini terjadi di luar pulau. Akhirnya ketika pulang sampai ke rumah, bapak ini meninggal saudara. Kadang memang kehidupan itu ya seperti rumput. Kita nggak akan tahu. Tapi percayalah, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang diserukan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya, hidup manusia itu seperti rumput dan bunganya itu akan berguguran. Percaya kepada Tuhan dan ikutlah apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap kita. Sebelum mengakhiri, kita masuk di dalam doa, saudara. Kita akan menyanyikan satu lagu, saudara. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rencanamu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa,
mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau sudah menyuruh Nabi Yesaya untuk menyerukan bahwa kehidupan daripada manusia, segala manusia seperti rumput Tuhan. Ini mengingatkan setiap kita bahwa sebagai manusia, Tuhan punya waktu yang sangat pendek untuk bisa mendapatkan perkara-perkara yang indah di dalam Tuhan. Jangan hidup kita dipengaruhi dengan keadaan dunia, tapi kehidupan kita justru menjadi kemuliaan di dalam dunia, justru menjadi terang di dalam dunia ini. Di masa-masa yang gelap ini, justru anak-anak Tuhan bisa menjadi seperti bintang, justru bisa menjadi pembawa kabar baik bahwa Yesus bisa melepaskan dosa, bahwa Yesus bisa membuat hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Yesus bisa membuat hidup kita penuh dengan pengharapan. Saudara-saudara yang letih lesu, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Saudara yang mengalami sakit penyakit, mintalah di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus tersedia buat setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh berharap dan percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan buat kabar baik yang sudah Tuhan sampaikan lewat Nabi Yesaya. Apa yang sudah tertulis Tuhan, biarlah itu yang menguatkan setiap kita. Boleh banyak hal terjadi dalam kehidupan setiap kita, tapi itu akan mendatangkan kebaikan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau membawa kabar baik itu ke dalam dunia yang makin gelap ini. Yesus adalah segalanya. Yesus adalah pelepas dosa. Yesus yang akan menghapus segala dosa umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba-Mu mohonkan berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, limpah dengan kasih karunia-Mu Tuhan, buah roh, pimpinan, penyertaan daripada Tuhan, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.